Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas salah satu kekayaan terbesar bangsa kita, yaitu sumber daya alam. Negara kita dikenal sebagai negeri yang sangat kaya. Walau demikian, anak-anakku tetap ingat bahwa kekayaan itu harus kita kelola dengan bijak, harus kita jaga. Dan mari kita pelajari bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 poin. Yang pertama, anak-anakku mampu menjelaskan pengertian sumber daya alam. Yang kedua, mampu membedakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi potensi sumber daya alam, baik itu sumber daya alam hutan, tambang, dan kemaritiman. Yang terakhir, mampu menunjukkan sikap peduli terhadap pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu dapat diperbaharui atau renewable, contohnya air, tanah, hutan, dan lain-lain. Kemudian, tidak dapat diperbaharui atau non-renewable, contohnya minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Jadi, kalau kita berbicara tentang sumber daya alam atau SDA, jangan yang diingat hanya tambang atau hutan saja, karena semua yang bisa kita pakai untuk hidup, dari air yang kita minum, tanah tempat petani bercocok tanam, sampai listrik yang berasal dari minyak dan batu bara, semuanya adalah termasuk dalam sumber daya alam. Bedanya, ada yang bisa diperbaharui, ada juga yang tidak bisa diperbaharui atau habis kalau kita tidak jaga. Jadi saya jelaskan sedikit, untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini, maksudnya itu sumber daya alam ini bersifat kekal. Kemudian jumlahnya tersedia cukup besar dan untuk siklus pembaharuannya itu relatif singkat. Sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu jumlahnya terbatas dan tidak dapat dipulihkan atau diganti dalam waktu singkat. Nah, contoh lain yang dapat diperbaharui selain air, tanah, hutan, itu ada udara. Itu ketersediaannya selalu terjaga. Kemudian matahari. Energi matahari juga terus tersedia selama matahari bersinar. Contoh lainnya angin. Nah, ini juga angin akan terus berhembus. Nah, berbeda untuk yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya itu ada bahan bakar fosil, misalnya minyak bumi, gas alam, batu bara, apalagi yang lain, tambang seperti logam, mineral. Itu semua jumlahnya terbatas di bumi. Dan untuk pembentukannya sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi selain jumlahnya terbatas, juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pembaharuannya. Baik, anak-anakku, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke potensi sumber daya alam di Indonesia. Potensi sumber daya alam di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu ada sumber daya alam hutan, ada sumber daya alam tambang, kemudian ada sumber daya alam kemaritiman. Jadi, Indonesia yang disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa karena kekayaannya ini, ya karena memiliki juga banyak sumber daya alam.
yang bermacam-macam. Kita punya hutan tropis yang luas, tambang yang melimpah, dan laut yang kaya. Baik anak-anakku, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas yaitu sumber daya alam hutan. Nah, untuk hutan sendiri ada beberapa jenis. Ada hutan produksi yang tentu berfungsi untuk menghasilkan kayu dan bahan baku industri. Ada hutan lindung yang berfungsi untuk menjaga sistem lingkungan. Ada hutan konservasi yang berfungsi untuk pelestarian tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Nah, hutan konservasi sendiri dibagi menjadi dua, ada kawasan suaka alam. Dan yang kedua yaitu ada kawasan pelestarian alam. Jadi, saya jelaskan sedikit. Hutan bukan hanya tempat mengambil kayu, kayu bakar, dan lain-lain. Nah, jadi hutan juga ada yang berfungsi sebagai hutan produksi. Ada yang berfungsi sebagai hutan lindung dan hutan konservasi. Nah, contohnya sendiri itu ada untuk konservasi ada Taman Nasional Waikambas di Lampung yang menjaga gajah agar tidak punah. Jadi, fungsi hutan itu luas sekali, bukan hanya ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan alam. Kita lanjut ke sumber daya alam tambang. Untuk tambang sendiri dibagi menjadi 3 golongan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Golongan yang pertama disebut sebagai golongan A atau strategis, contohnya minyak bumi dan gas bumi. Untuk golongan B atau disebut sebagai golongan vital, contohnya emas, perak, dan tembaga. Dan yang terakhir golongan C atau industri. Itu contohnya pasir dan batu kapur. Nah, tambang sangat penting untuk negara kita. Minyak bumi dan gas masuk golongan strategis karena menyangkut pertahanan. Sedangkan emas dan tembaga masuk ke dalam golongan vital karena dipakai untuk kebutuhan banyak orang. Sedangkan pasir dan batu kapur itu masuk ke golongan industri. Nah, semua ini atau semua yang saya sebutkan tadi itu ada aturannya dari mulai prospeksi, kemudian eksplorasi, eksploitasi hingga ke pengolahan. Jadi, tambang tidak bisa seenaknya diambil. Ada tahapan kegiatan tersendiri. Baik, lanjut ke sumber daya alam kemaritiman. Nah, sumber daya alam kemaritiman tentu akan berbicara tentang lautnya Indonesia, yang mana laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, kemudian 17,95% terumbu karang dunia, dan 30% hutan bakau dan padang lamun. Jadi Indonesia punya laut yang sangat kaya, mulai dari ikan, terumbu karangnya, sampai mangrove. Akan tetapi, banyak juga tantangannya. Misalnya, adanya penangkapan ikan secara ilegal, kemudian kerusakan terumbu karang, dan yang paling sering mungkin anak-anakku lihat yaitu pencemaran laut dengan plastik. Ya, banyak orang yang tidak bertanggung jawab melakukan buang sampah sembarangan, mencemari laut kita. Nah, jadi kalau kita bisa menjaga laut, tentu ekonomi kita bisa jadi sangat kuat. Kita lanjut ke masalah pemanfaatan sumber daya alam. Nah, baik, kita lanjut
Saya ulangi lagi, kita lanjut ke masalah pemanfaatan sumber daya alam. Nah, di sini masalahnya kebutuhan manusia itu terus naik. Nah, kalau kita tidak hati-hati, sumber daya alam bisa habis atau rusak. Contoh nyatanya, kebakaran hutan baru-baru ini itu yang pernah terjadi di Kalimantan. Kemudian pencemaran laut oleh sampah plastik, belum lagi tambang ilegal yang merusak lingkungan. Tentu jika pemanfaatannya tidak bijak, tentu akan memberikan kerugian, menjadikan lingkungan rusak. Nah, solusinya yaitu tadi, pemanfaatan secara bijak dan menjaga kelestariannya. Baik, anak-anak, kita sudah belajar bahwa sumber daya alam merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah untuk bangsa kita. Bangsa Indonesia, kita punya hutan yang luas, kemudian tambang yang melimpah, dan laut yang kaya. Tapi ingat bahwa semua itu tidak akan bertahan selamanya kalau kita salah mengelola. Coba anak-anakku bayangkan kalau hutan habis karena kebakaran, tambang dikeruk tanpa aturan, atau laut penuh sampah plastik. Generasi setelah kita akan kehilangan semua itu. Jadi, tugas kita bukan hanya memanfaatkan, tetapi juga menjaga dan melestarikan. Mulai dari hal sederhana, yaitu tidak buang sampah sembarangan, hemat energi, tanam pohon, hingga mendukung produk ramah lingkungan. Nah, ini juga akan saya bahas sedikit untuk anak-anakku. Jika disuruh untuk bawa gelas dari rumah, ya bawa nak. Kemudian kalau disediakan gelas di kantin, ya jaga baik-baik, jangan buang sembarangan. Tapi akan lebih baik lagi jika anak-anakku membawa tempat makan sendiri, tempat minum sendiri dari rumah, kemudian dipakai di sekolah. Nah, seperti itu. Jadi itu juga termasuk mendukung produk ramah lingkungan. Jadi pergunakan, tidak apa-apa anak-anakku tetap belanja di kantin, tapi tempat makannya, kemudian tempat minumnya, tolong bawa dari rumah supaya sampah plastik ini tidak menumpuk. Karena kita tahu sampah plastik ini sangat susah untuk hancur. Nah, jadi kalau kita bisa menjaga sumber daya alam dengan bijak, maka Indonesia akan tetap kaya, akan tetap kuat dan sejahtera. Anak-anakku, jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari solusi. Sekian, insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.